Ya, recording in progress. Dan sebelah sini, ini kan 19 accidental explosion of. Di sini kan ada of. Remember guys, kalau setelah of ini pasti diikuti oleh kata benda. Ya, followed by noun. Mau itu noun phrase, mau itu noun biasa, pokoknya harus diikuti oleh noun. Di sini ada the first volcanic. Berarti sebelum ininya pasti ada to be. Ya, ada to be, is, apalah itulah. Pokoknya harus ada noun dulu deh. Setelah of harus ada noun langsung. Nah, yang langsung diikuti noun itu cuma opsi A dan D, betul? Kan yang B mah pakai was salah, ini pakai it, pakai subjek lagi salah. Harus pakai kata benda. Mon said Atlas, Mon said Helens. Ya, ini kata bendanya benar. Cuman yang D itu pakai was. Sedangkan di sininya ada the first volcanic. Jadi isinya adalah yang D, benar. Ya, jadi kalau disambung kalimatnya jadi nyambung. Jadi kalimatnya itu adalah the explosion of Mount Helens. Jadi ledakan gitu ya, ledakan gunung St. Helens was the first volcanic eruption. Adalah erupsi yang pertama, adalah erupsi vulkanik yang pertama gitu. Jadi pakai was kan, karena menjelaskan gitu. Paham nggak? Paham, Sir. Paham? Do you get my point? Paham ya? Yes, sir. Jadi setelah of langsung diikuti oleh kata benda. Kita tinggal cari mana kata bendanya. Kata benda. Kalau misalnya sir kan itu juga kata benda, tapi kan ini malah menciptakan kalimat baru. Ini subjek, ini verb ya, ini keterangan gitu. Jadi nggak bisa harus benar-benar pure kata benda. Oke, for your information also, ada yang disebut dengan noun phrase. Nah kalian harus paham ini, noun phrase. What is noun phrase? Noun phrase itu adalah noun phrase itu bisa seperti ini, determiner plus adjective plus noun. Nah itu disebut noun phrase. Jadi noun phrase itu adalah kata benda. Noun phrase itu adalah kata benda yang terdiri dari lebih dari satu kata. Yang terdiri dari lebih dari satu kata. Kan kalau kata benda biasa mah kayak book, itu kata benda biasa gitu ya. Pen, benda biasa. Glass, benda biasa. Tapi noun phrase itu kumpulan dari beberapa kata yang menciptakan kata benda. Contoh, determiner itu bisa en, de, kayak gitu ya. Misalnya, a pretty girl. Nah, ini tuh segini tuh noun phrase guys. Segini tuh noun phrase namanya. Ini tuh kata benda. Misalnya a pretty girl walk over us. Misalnya pass us misalnya. Berjalan melewati kita. A pretty girl brings a lot of food misalnya. Berarti kan a pretty girl ini kan subjek. Betul? Satu apa sih beberapa kata ini bergabung jadi satu subjek kan? A pretty girl gitu. Cewek yang cantik itu gitu. Nah, itu disebut dengan noun phrase. Ini kan terdiri dari 3 kata nih. A pretty girl. Disambung jadi noun phrase. Bisa kayak gitu. Ya. Nah, ini setelah of ini bisa diikuti oleh noun phrase juga maksudnya. Bisa. Ya. Seperti itu. Nomor 2. Nomor 2 mah gampang. Udah pernah saya ajarin. Nomor 2 apa? Ada I am planning on. On adalah preposition. Setelah preposition wajib diikuti oleh Siaran. betul sekali, nice, betul sekali. I am planning on attending. Good, attending ya. Nice. Nomor 3 sekarang ke bawah. The light. Di sana. The light from electric lamp includes many different wavelengths, blah blah blah, in laser concentrate on only one wavelength. Mana isinya? Kira-kira mana isinya, kawan? Cahaya dari lampu elektronik include many different wavelength, mengandung beberapa wavelength gitu ya, gelombang cahaya gitu ya, different wavelength. Berarti ini membandingkan nih, kan kalau misalkan the light from electric lamp mengandung wavelength yang berbeda. Sedangkan di dalam laser itu terkonsentrasi hanya satu wavelength gitu. Kan kalau laser kan satu gitu ya. Kan kalau cahaya kan bisa berbeda gitu. Ini menerangi kayak gini kan. Kayak gitu. Ini berarti membandingkan nih. Berarti menggunakan while dong. Sedangkan kan gitu ya. Sedangkan. Berarti antara C dan D. While all energy atau all energy is. Nah, ini kita harus tahu nih. Kira-kira isinya mana? While all energy atau while all energy is? Come on. Kira-kira yang mana? Yang si. Si. Oke. Si. While all energy langsung in the laser. Betul, nggak usah pakai to be.
While all energy in a laser is. Karena kalau misalkan pakai is di depan jadi double dong. Kalau di sini pakai is, ya jadi double, gak bisa. Jadi sini adalah yang C. Betul sekali. Nomor 4 sekarang. Some early battery use concentrate nitric acid, bla bla bla, gave off poisonous fumes. Mana isinya? Kira-kira. Nomor 4, which one is right? But they gave off poisonous fumes. Ada yang lain? Some early battery use concentrate nitric acid. Jadi beberapa baterai yang sekarang gitu ya menggunakan concentrated nitric acid. But they gave off poisonous fumes. Isinya yang mana guys? Selain ini, selain yang C, yang mana lagi? Come on. Ada yang beda? They bukan sir, yang Ini tuh nomor berapa sih? Nomor 5, nomor 4 sih? 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Nomor 4 isinya adalah yang betul sekali. Isinya adalah yang but. Karena di sini adalah gave off poisonous fumes. Jadi contradiction. Menggunakan ini tapi malah mengeluarkan racun. Betul. Ya, jadi isinya adalah yang C. Nomor 5. Indigo can be extracted from plant and then gampang banget. And then itu bisa digunakan gitu ya untuk mengeringkan atau untuk memutihkan to dye cloud blue. Jadi isinya adalah yang indigo can be extracted from a plant and then it can be used. Betul sekali. It can be used dan itu bisa digunakan untuk bla bla bla. Gitu ya. Sip, and then it can be used. Jadi kalimatnya nyambung misalkan and then using it dan menggunakannya. Ya, enggak terlalu sih. And using and it. No, and then it can be used. Betul sekali. Langsung ke nomor 6. Jimmy came late to the office, bla 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 traffic jam. Nah, ini for your information juga guys. Bedakan antara because sama because of. Oke, because sama because of. Nah, perbedaannya gampang sih. Kalau because itu wajib diikuti oleh subject plus verb. Because I need you, because you come late, because they want to, kayak gitu ya. Jadi diikuti oleh subject plus verb. Sedangkan because of itu wajib diikuti oleh kata benda. Padahal kan because of you, because of bad weather, ya, because of bad score. Nah, ini sama ini. Ini diikuti oleh traffic jam. Saya tanya, ini traffic jam non-phrase nih. Traffic jam kan non-phrase. Ada determiner, ada adjective, jam. Traffic jam, itu kan non-phrase. Oke, berarti harus diikuti oleh apakah because atau because of? Because of. Because of, very good. Jadi isinya adalah yang C. Jadi lihat, ini diikuti oleh non-phrase nih, berarti langsung because of. Kalau misalkan diikuti oleh subject plus verb, berarti because gitu ya. Itu bedanya. Because of itu sama halnya dengan due to, sama due to bad weather, due to snowing, boleh gitu. Due to snow, boleh. Ya, due to sama because of is almost the same. Sama-sama diikuti oleh kata benda, gitu ya. Oke, langsung nomor selanjutnya. By studying the movement of the sun and the moon, even astronomers could bla 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 eclipse would take place. Nomor berapa ini? Nomor sekian ini isinya yang mana kira-kira guys? Di situ ada could. Di situ ada could. Remember that. Setelah could, saya pernah ajarkan kan, setelah could itu wajib diikuti oleh bare infinitive. Langsung bare infinitive atau kata kerja yang original. Jadi isinya yang mana? Could. Dia bukan. Could predict, very good, nice. Could predict when eclipse. Di sini ada could. Jadi setiap soal bahasa Inggris itu pasti ada clue guys, pasti ada clue. There will be a clue in all English test. Di sini ada could, langsung diikuti oleh bare infinitive atau kata kerja yang original. Predict when. Betul sekali. Ke nomor selanjutnya. Ini mah gampang. Langsung aja mana subjeknya? Dinosaurus. Dinosaurus, udah benar. Langsung aja dinosaurus, oke? Nomor ini. Jadi nggak usah terkecoh sama yang dinosaurus who lived on Earth who nearly.
If dinosaurus, no. Only dinosaurus. Betul sekali yang A. Nomor selanjutnya, many communities. Ayo, many communities. Nomor 10 ini ya, 11. Oh, 9 ya. Many communities apa? Isinya, yuk coba tebak. Many communities bla 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 complex system linguistic level in order to show respect. Many communities Make use of. Oke. Isinya adalah yang betul sekali yang D. Di sini kan udah ada subjeknya. Kita tinggal cari verb-nya guys. Yang verb yang mana? Yang langsung verb. Pilihannya antara B dan D kan yang langsung kata kerja. Use atau make gitu kan. Cuma kalau misalkan yang pakai yang B, use already made, itu nggak nyambung ya. Use already made. Jadi gimana ini pakai kata kerja yang pertama sedangkan ininya pakai verb yang kedua. No. Jadi langsung aja yang ini. Make use of. Use of ini artinya adalah kegunaan. Make use of complex system. Make use of complex system. Jadi membuat kegunaan dari sistem yang kompleks. Dari linguistik. Oke, seperti itu. Nomor 10. Isinya apa, guys? Ya, mungkin ini agak apa ya? A little bit hard for this, I know. But we need to learn it. Nomor 10, kira-kira apa jawabannya? Yang E. Yo, ini gampang banget ya. The third grade is average, no. Ini pasti membutuhkan noun phrase yang tadi kata saya bilang. Noun phrase yang membutuhkan subjek gitu ya. Jadi isinya adalah ya benar D. yang D. The average third grader ya. The average third grader in the United States. Jadi rata-rata gitu ya, kelas 3 di Amerika tuh menghabiskan 900 jam per tahun di kelas dan 1170 jam di depan televisi. Oke, seperti itu. Karena kalau misalnya kita pakai yang B, the third grade itu keburu ada kata kerjanya. Sedangkan kata kerja yang aslinya itu adalah yang ini nih, spend, verb. Yang ini kata kerja yang aslinya. Sama, ini malah ada kata kerjanya. Three grade, three evergrade. Ini nggak nyambung, maksudnya average-nya sebelah sini. Oke, seperti itu. Jadi isinya adalah yang A. Oke, nah sekarang kita mulai belajar sekarang kita lanjut ke mencari yang salah. Nah, when salt is added to ice, mixture becomes cold enough to freeze ice cream. Kira-kira mana jawaban yang salah? Coldly. Woodley. Betul sekali, coldly. Nice, karena ini becomes, mungkin teman-teman, mungkin saya belum mengajarkan linking verb. And you may search on Google linking verb. Linking verb itu adalah kata kerja yang bisa langsung diikuti oleh adjective. Kumpulan kata kerja yang bisa langsung diikuti oleh adjective linking verb itu. Ya contohnya becomes. Becomes harusnya bukan coldly, tapi cold ya, cold aja ya. Harusnya cold aja, becomes cold. Banyak kata kerja yang bisa diikuti oleh adjective itu kayak keep calm, stay cool. Ya, kayak gitu. Jadi kata kerjanya itu bisa langsung diikuti oleh kata kerja bisa langsung diikuti oleh kata sifat. It tastes delicious. Delicious kan kata sifat. Itu disebut dengan linking verb. Nah, di soal TOEFL juga suka ada muncul yang linking verb kayak gini. Oke, selanjutnya. Mana yang salah? Yo, during the acting, coba observasi. Coba observe. Try to observe which one is wrong. Ayo, mana? Ini gampang nih. Come on. Halo, suara saya kedengeran? Dari sini ya. Di sini ada yang disebut dengan paralelism. Paralelism itu berarti kata kerjanya atau susunan katanya harus paralel. Paralel berarti sama gitu ya. Harus sama. Dan sebelah sini guys. Agricultural religion with fishing, ini jaran. Whaling, ini jaran. And, nah ininya juga harus jaran. Jadi bukan build, harusnya Building. Betul. Jadi sama, jaran semua gitu. Nah inilah disebut dengan paralelism. Nah dalam TOEFL suka ada soal yang kayak gitu. Kalau misalnya adjektif, ini adjektif gitu. Ininya pakai to infinitive misalnya. To infinitive, kesininya juga. Jadi paralel gitu sama. Di ini case nyatanya seperti ini. Ini finishing, whaling, berarti di sini harus building. Jadi yang salah adalah yang ini kan.
Yang build ship, harusnya building ship. Kayak gitu guys. Oke, paham? Ya, paham ya. Paham, Kalau Sir. kalau kata benda semuanya gitu ya. Misalnya, we need to try to be, misalnya to be careful, koma, misalnya apalagi ya, careful, kind, misalnya careful, kind, and confidence, misalnya. Nah, di susunan seperti ini, mana yang salah kira-kira? We need to try to be careful, kind, and confident. Mana yang salah? Lihat nih, careful itu kan adjektif, betul? Kind juga kan adjektif, betul? Ya. Sedangkan confident itu adalah kata benda, kepercayaan diri. Harusnya confidence diganti menjadi confident yang pakai nt. Nah, ini kan adjektifnya. Jadilah paralel, ini adjektif, ini adjektif. Dan itu kalimat yang benar. Gitu, guys. Paham? Yes, sir. Paham ya? Oke, good. Oke, setelahnya in many language. Yo, mana yang salah? Ini subject and verb agreement nih. Kakak udah ajarin nih. Mana yang salah? B Many bukan? language. Nah, in many language, the forms, bentuk-bentuk. Kakak tanya, the form singular plural. Forms singular plural. Singular. Forms pakai s tuh akhirnya, berarti plural ya. Plural. Kenapa ini kata kerjanya singular pakai s? Berarti kata kerjanya harus plural dong. Harusnya very doang gitu. Nggak usah very yes, very doang. Karena kata kerjanya juga harus plural. Jadi yang salah adalah yang ini. Gitu. Ya. Oke. Paham? Paham, geng? Paham ya? Paham, gengs ya? Yo, kita lanjut lagi. Because everybody know about him, whether he does it interesting for the public. Which one is wrong? Come on. No. No. Betul sekali. Nah, sudah saya ajarkan. Everybody singular. Verbnya juga harus singular. Harusnya diganti dengan Knows. knows. Very good. The lecturer refuses to accept either of the three political made by the students. Mana yang salah? Yo, the lecturer refused to accept Either. either. Very good. Yang salah adalah either. Nice. Harusnya diganti dengan? Harusnya diganti dengan apa, guys? The lecturer refused to accept either of three proposal made by the student. Duh. Because. Ayo coba cari lagi. The lecturer refused to accept either of to accept. Harusnya bukan either. Kalau either kan harusnya ada nor di sebelah sininya kan. Betul? Salah. Harusnya bukan either tapi all. All of three proposal made by students. Jadi semua. Bukan because of, harusnya all of. Oke, seperti itu. Nice. Nomor keberapa sekarang? Ke bawah lagi. Kita beresin. Hari ini ya 11, 12, 13, 14, 15 udah. Sekarang nomor 16. Yo, which one? May it. 16. Students who live on campus may add still a meal in their residence hall, in the campus cafeteria, or in another campus dining room. Yang salah yang mana? May B. it. Nomor 16 ini ya. Yang salah adalah yang betul sekali. Nice, yang may add. Harusnya kan kalau udah may, kata kakak juga apa harus diikuti oleh bare infinitive, kata kerja yang original. Harusnya may it harusnya ya. May it bukan may add, oke? Seperti itu. Nomor 17. The development condition, which one is wrong? Coba analisa lagi, mana yang salah nomor 17? Yo. The development condition called autism disorder that plenty of apa? Family. Family, very good, nice. Ini udah dikoreksi ya.
Harusnya plenty of families harusnya. Ini udah benar sih sebetulnya. Tapi kesininya malah kayak gini. Plenty of families harusnya. Kan plenty itu kan many ya, kayak banyak. Berarti plenty of families. Harusnya, oke. Nomor berapa sekarang? 18 ya. Profesor Alexander Smith teaches. Yuk, mana yang salah gampang ini? Come on. Ayo guys, gampang ini. Mana yang salah? Teach. Are you sure, teach? Lihat di sini ada either. Either. Kalau either pasangannya adalah nor kan? Or. Di sini malah n, berarti yang n yang salah. Ingat guys, pasangan-pasangannya. Kalau either pasangannya dengan or. Kalau Or. neither pasangannya dengan neither dengan nor gitu ya. Kalau misalkan both pasangannya dengan n. Ya, both pasangannya dengan n. Apalagi ya? From pasangannya dengan to. Oke. Kalau not only pasangannya dengan but also. Oke, seperti itu. Ya. Profesor Alexander Smith teaches berarti ini bisa either sih yang salah ya. Wait, berarti ini either sih yang salah. Harusnya both. Berarti karena ini pernyataan both business administration and management each fall. Berarti ini keduanya maksudnya. Jadi yang salah adalah yang either, harusnya diganti dengan both. Ya kan ini pernyataan. Oke, keduanya. Jadi ngajarin keduanya. Administrasi bisnis dan manajemen. Oke, seperti itu. Nomor 19. Ya perlahan guys. 19. The smallest and the tuh kan. Mana yang salah? Gampang nih. Harus paralel. Simple. Betul sekali, nice. Harusnya bukan simple, tapi ikutin ininya nih. The smallest and the simplest. Betul sekali, ikutin. Nah, seperti itu. Jadi paralel kalimatnya. Oke, seperti itu, paham ya? Good. Nomor 20 terakhir. Which one? Yay. The earth's crust is composed of 19 plates which float on the partially molten. Oke, yang salah adalah yang 20 terakhir. Yang D. Harusnya diganti dengan Them. betul sekali. Good. Ya, layer below them. Good. Harusnya below them. Diganti dengan objek ya. Oke, sampai sini paham ya tentang structure. Nah, sekarang dikarenakan kemarin kita mengerjakan apa sih? Saya ngasih materi tentang reading. Nah, ini kita coba satu teks aja tentang reading. Coba. Nih, udah kan ngerjain ini? Ya, tentang Alpha Centauri, udah? Hello, udah belum? Udah, Sir. Udah ya. Iya, udah. Ini teksnya kira-kira tentang apa? Ada yang bisa jelasin? Bintang yang terdekat di bumi ya. Oke. Itu adalah tentang Alpha Centauri is the triple star system. Jadi sistem 3 bintang. One of the 3 star in Alpha Centauri is, salah satu bintang di Alpha Centauri itu adalah Proxima Centauri. Which the nearest star to the Earth, yang dekat sekali dengan apa? Earth itu bumi ya, dengan bumi. Except of course for the sun. Itu kan kecuali tentu saja for the sun. The name Proxima comes from Latin word which means close. Ya. For even though Proxima Centauri is the closest star to the Earth outside bla 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 bla, pokoknya ya. Kalian juga sudah baca semuanya kan? Nah, ini kita coba skimming. Kalau kita nanti pas ngerjain soal TOEFL, try to skim. Tuh ya. Skim pelan-pelan gitu ya. Skim pelan-pelan. Coba kalian juga skim ya. I give you 2 minutes to skim. Oke, udah dapat idenya?
Atau masih baca kalian? Okay guys, do you get the point? Hello? Yes, sir. A. Yes, ya. Oke, Yes, kita langsung ke sir. pertanyaannya. So get here. The main subject. The main subject of the passage is itu terus-terus memberitakan tentang yang A, ya, the closest star to the earth. Karena itu terus-menerus diawali dengan kan namanya juga the main subject. Langsung aja kata saya juga sebelah sininya nih di paragraf pertama, kalimat pertama ngomongin apa? Ngomongin tentang bintang yang terdekat ke bumi ya. Betul, jadi nomor 1 isinya adalah yang Eh, Iya. A. A. Betul sekali, good. The closest stars on earth. To the earth, I mean. Oke, kita move ke number 2. The passage indicates that which of the following is not true. Berarti ini kita diminta untuk mencari yang salah. Ya, unstated statement. Unmentioned, yang tidak dibahas. Or even untrue, yang nggak benar juga. Oke. Nah, kira-kira the passage indicates which of the following is not true. Mana nih di bawah ini yang salah? Yang salah yang mana? A. Yang kan Alpha Centauri is composed of 3 star, kan benar? Ini kan is triple star system. Alpha Centauri emang ada 3, salah satunya Proxima gitu maksudnya teh. Berarti benar yang A. Mana yang salah coba? Yang A. Itu benar. D. Yang Yang di kelas itu. kalau yang D, is it possible to see Alpha Centauri from the Earth? Is it possible to see? possible. Possible kan? Is possible to see? Possible. Tadi kan kan pakai teleskop. Possible kan? Oke. Kecuali di kutub ya, sir. Oke, nice. Ya betul. Berarti yang salah adalah yang B, guys. Yang salah itu adalah yang B. Proxima Centauri is the closest star to the Earth. Proxima itu bukan yang paling dekat. Kan ada di teksnya nih. Sebelah sini lihat nih. Nih. Oke, saya annotate. Coba ya. Nih. Kan Alpha Centauri is the Proxima Centauri, which is the nearest, yang paling dekat, nearest star to the Earth. Bintang yang paling dekat dengan matahari, except of course for the sun. Kecuali tentu saja matahari. Berarti yang paling dekat tuh matahari, guys. Ke bumi itu bukan Proxima. Gitu. Jadi isinya adalah ya, kan matahari juga bagian dari bintang kan? Still star kan? Iya. But big, right? Oke. Jadi isinya adalah yang B. So Yang B. careful ya. Isinya adalah yang B. Seperti itu. Nih ini kan pasti ini teks kita nggak familiar kan? Betul nggak? Kita nggak familiar kan dengan teksnya? Tiba-tiba ngomongin bintang lah. Emang kita jurusan astronomi kan? Enggak kan? Gitu kan? Nomor 3, the word comes. Nyari sinonim nih. Could best be replaced by, bisa diganti dengan nyari sinonim nih. B. Ayo, comes diganti dengan ya di sini nih. Proxima comes from Latin, ya muncul dari bahasa Latin. Betul, isinya adalah derived, yang B ya isinya ya. Oke, good. Isinya adalah derived. Nomor 4, interstellar distance in line 5 are. Interstellar itu adalah jarak bintang-bintang ya. Jadi isinya adalah A. yang A, betul sekali, distance between stars. Itu namanya interstellar. Oke, dijelasin kok di teksnya. Ya. Nomor selanjutnya, it can be inferred. Tuh, kan? It can be inferred. Wow, tebak lagi nih. It can be inferred from the passage that if person left in one day to the spacecraft, he or she would arrive at Alpha Centauri. Bisa disimpulkan. Berarti kan kita yang menyimpulkan ya. Kita yang menyimpulkan pada paragraf di atas bahwasanya jika seseorang itu left in one day, in one of 2 days, ya tinggal 1 hari di sana, he or she would arrive at Alpha Centauri. Pergi 1 hari ke sana sama dengan gimana? Nomor 5. After more than 10 More than 10. Betul sekali. After more than 10 lifetimes. Ya ada di sebelah sini ya. Ya, after more than 10 lifetimes. Mana ya, di sebelah mana ya? Saya tuh tadi lihat. Yang kedua itu apa ya? Paragraf kedua ya. Oh, ini ya. Itu, sir. Ini ya. Ya. A lifetime or After 10. even 10 lifetime because the distance is so great.
Jaraknya besar sekali, jauh sekali. Oke, langsung nih nomor ini. The word great in line 7 could be replaced by which of the following? Big. Great sama dengan big di sana tuh ya. Great itu sama dengan big di sana tuh. Jadi jauh banget, gede banget gitu ya. Oke. Sip. Nomor selanjutnya, which of the following is true? Yang true sekarang, berarti ada di teks, guys. The following is true. Yang mana yang true? A. Yang true di sini adalah yang A, betul sekali. Yang true adalah yang A ya. Light travel at bla 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 miles per hour. Ada nggak di teks? Ada di teks yang ini ya. Nih. Oke, miles per. Salah, sir. Itu per second, bukan per hour. Second. Yes. Wait. Salah ya, berarti ya. Coba, berarti yang mana nih? Ayo. Tapi nggak ada lagi, guys. Ini kayak saya Bonus nih. salah Bonus. ketik deh, salah tipe deh itu deh. Nomor berapa ini? Nomor 7 ya? Nomor 7 betul? Oh, no. Ini nomor 7 nggak sih? 10, 9, 8, 7. Bentar, kita cari dulu ya. Nomor 7. Which of the following is true according to the passage? I think it was C, sir. Ini ada jawabannya kok, ada kok jawabannya. Wait. Light from Proxima Centauri reached the Earth more than 4 years. Oh. It is kayaknya D deh. Miles from Earth to Proxima Centauri. Tapi enggak ya? 186. Sebentar ya, I'd like to think. 186 sama. Light travel at speed 186 miles per second and still take light more than 4 years. Yang D, sir. And it still takes light for more than 4 years to travel to Proxima. From Proxima. Iya benar. Berarti yang D benar ya. Berarti memang 186.000 mil from Earth to Proxima Centauri. Oke, seperti itu ya. Seperti itu ya maksudnya ya. Jadi saya juga sedikit kekecoh ya sama ini per hour padahal per second. Padahal maksudnya adalah 180.000 itu sama dengan jarak dari Earth ke Proxima gitu ya. Oke. The brightest. Gampang, berarti yang paling cerah. Shiniest. Nice. Nomor 9, it can be inferred. Lagi-lagi kita diminta untuk menyimpulkan. From the passage that from Alaska, Alpha Centauri is nggak kelihatan dong. Never visible. Never visible, nggak kelihatan dong. Bisa disimpulkan ya. Nomor terakhir, when passage does the author explain how fast light can be travel. Oh, yang tadi. Yang 7, 9. Betul sekali. Isinya adalah 7 until 9 ya. Yang ini betul sekali. Good. Okay, guys. It's enough for me. They explain you about reading passage. Pertemuan terakhir kayaknya hari Senin ya berarti kelas hari Selasa ya. Hari ya bisa kita koordinasikan nanti ya mau hari Senin atau hari Selasa pertemuan terakhirnya. Pokoknya pertemuan terakhirnya itu adalah tes. Oke, final test. So I would like to nanti saya bakal ngasih instruksi dulu tesnya bakalan jenis apa dan cara ngerjainnya gimana. Ya, jadi ya be ready for that. I have prepared the test for you. And I have prepared the question for you, of course. Saya sudah siapkan tesnya, saya sudah siapkan soal-soalnya buat spesial buat kalian ya. Spesial buat kalian. Okay, guys. Okay, thank you so much for this morning. Thank you so much also, guys, for your really nice attention. Ya, ini udah pertemuan ke-15. Nanti pertemuan ke-16, pertemuan ke terakhir. Oke, saya harap kalian belajar banyak ya selama 15 pertemuan ini. Thank you so much, guys. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Okay.